Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imranuddin dari SD Negeri 20 Muara Enim, CGP Angkatan 3 Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pada kali ini kami akan mempraktekkan kucing dengan kasus 2. Saya bertindak sebagai coach dan kucinya Ibu Tia Widastuti dan bertindak sebagai pengamat Ibu Ria Agustin. Baiklah, kita akan memulai simulasi kasusnya. Tia, silakan masuk. Iya, Pak. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tia pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Artinya di tengah pandemi ini masih sehat. Semoga kedepannya Tia juga akan selalu sehat dan selalu berbahagia. Tapi akhir-akhir ini Bapak lihat sepertinya Tia agak kurang semangat dalam belajar ya. Selama ini Tia orangnya selalu energik dan selalu semangat mengikuti setiap pelajaran. Tapi tadi Bapak perhatikan ketika di pelajaran Bapak Tia sepertinya agak banyak murung seperti itu ya. Jadi coba ceritakan ada apa sebenarnya? Iya, Pak. Saya lagi sedih, ngerasa kecewa aja gitu, Pak. Sebenarnya saya ingin menceritakan ke orang, tapi saya tidak tahu harus bercerita ke siapa, Pak. Oke. Maka dari itu sebenarnya Tia panggil ke sini untuk ngobrol dengan harapan kita bisa berdiskusi bersama dan bisa mencari masalah bersama. Kira-kira apa yang Tia harapkan dari diskusi atau obrolan kita pada siang ini? Iya, harapan saya sih sebenarnya setelah saya menceritakan keluhan saya ke Bapak di diskusi ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Jadi, rasa kecewa dalam hati saya itu sedikit berkurang dan tidak mempengaruhi kegiatan belajar saya, begitu, Pak. Rasa kecewa ya. Iya, Pak. Bisa ceritakan ke Bapak rasa kecewa yang seperti apa itu? Begini, Pak, saya tuh lagi kecewa banget karena di beberapa kali saya ulangan ada di satu mata pelajaran itu, Pak, nilai saya tidak memuaskan sekali, Pak. Padahal saya udah merasa saya menjawabnya udah benar dibandingin teman-teman yang lain, Pak. Tapi waktu keluar hasilnya ternyata nilai saya tidak terlalu memuaskan. Udah berapa kali kejadian dan saya ngerasa kecewa sekali, Pak. Oke, masuk dari tidak tidak memuaskan itu istilahnya kriteria yang tidak memuaskannya itu seperti apa gitu? Iya, kan saya ngerasa waktu saya ngisi, saya kan udah ngerasa belajar ya, Pak, ya. Jadi persiapan Iya. saya rasanya saya udah maksimal sekali. Terus ketika saya dapat hasilnya, ternyata nilai saya tidak sebesar nilai teman saya. Padahal ketika saya lihat jawaban saya dengan teman-teman saya itu nggak jauh beda, Pak, tapi mereka bisa dapat nilai yang besar dibandingkan saya. Seperti itu. Saya ngerasanya kenapa berbeda padahal jawaban kami hampir sama. Apa gara-gara mereka ikut les privat dengan ibu itu atau gimana? Sedangkan saya tidak begitu, Pak. Sekarang coba kamu perhatikan lagi dari pekerjaan kamu yang kamu anggap nilainya kecil gitu ya. Kamu perhatikan tidak kira-kira apa masalah dari nilai tersebut? Apakah memang ada kesalahan dari kamunya atau seperti apa? Jangan kamu menyalahkan ibu yang memberikan nilai tersebut. Sudah belum kamu perhatikan apa yang salah dari nilai kamu tersebut? Kalau saya lihat dari jawaban saya dengan teman-teman sebenarnya hampir sama, Pak. Cuman beda beda
beda kalimatnya aja Pak. Jadi kadang-kadang ada yang beda sedikit dengan jawaban teman, tapi mereka benar, sayanya salah. Oke, Bapak bisa memahami sekarang. Eh, Sekarang apa yang Tia lakukan untuk memperbaiki nilai Tia ke depan? Kalau Tia lihat dari jawaban Tia, mungkin ada beberapa yang tidak sesuai dengan pertanyaan dari ibu itu, Pak ya. Jadi Ya, kedepannya mungkin Tia harus belajar lebih lebih giat lagi dan ngelihat dan baca contoh-contoh soalnya dengan lebih jelas lagi. Jadi tidak ada kesalahan-kesalahan Tia dalam menafsirkan soal itu mungkin, Pak. oke. Bagus, artinya kamu sudah mulai bisa memahami kekurangan kamu tadi apa ya? Bagusnya atau baiknya, berarti kamu sudah mempunyai keinginan untuk apa tadi ya, untuk berubah tadi. Kamu sudah mulai menyampaikan kira-kira keluhan kamu dengan ibu yang memberikan nilai tadi? Sebenarnya awalnya saya ngerasa mungkin ada perbedaan apa ya Pak ya, rasa tidak adil Ya, eh, perlakuan ibu itu ke saya dengan teman-teman yang lain. Apakah karena mereka ikut les dengan ibu tersebut, sedangkan saya tidak? Awalnya saya ngerasa perbedaan perlakuan ibu itu terhadap kami itu berbeda gara-gara kami tidak ikut les dengan beliau. oh seperti itu. Eh, kalau kalau boleh Bapak tahu, kenapa Tia tidak ikut les bersama ibu itu dengan teman-teman yang lain? Sebenarnya saya tidak punya cukup uang Pak untuk ikut les, kan itu kan di luar di luar sekolah, jadi ada biaya Mhm. lain. Nah, saya tidak punya cukup uang untuk ikut les dengan ibu itu. Oke, jadi kalau itu masalahnya, eh, rencana apa yang menurut Tia itu kedepannya paling berhasil untuk memperbaiki nilai tersebut? Karena Tia tidak bisa ikut les dengan ibu itu, otomatis Tia akan lebih giat lagi belajar sendiri atau paling tidak belajar bersama rekan-rekan yang lain, teman-teman Tia yang lain, bila perlu dengan teman yang juga ikut les dengan ibu Ya. itu, sehingga Tia bisa dapat tambahan ilmu dari teman-teman seandainya ada materi yang belum Tia pahami. Oh, oke. Terus kedepannya sikap apa yang Tia lakukan terhadap ibu tadi, ibu yang Tia awalnya anggap sudah memberikan nilai yang kecil dan Tia merasa tidak adil. Jadi apa apa yang diperbaiki kedepannya terhadap ibu tersebut? Kedepannya mungkin Tia akan menunjukkan ke ibu Ya, tersebut bahwa Tia bisa giat belajar, ya, kemudian Tia juga bisa lebih aktif dan berperan juga ya. di pelajaran ibu tersebut, dan Tia akan menemui ibu tersebut jika ada yang belum paham. Jadi Tia akan lebih rajin lagi untuk berdiskusi, ngajakin bertanya ke ibu itu jika ada materi yang belum paham. Oke, bagus sekali ya Bapak support dan Bapak dukung seperti itu. Eh, Siapa kira-kira yang bisa membantu Tia untuk memperbaiki nilai baik itu di rumah maupun di sekolah? Uh, Sepertinya untuk memperbaiki nilai ini Tia butuh bantuan dari teman-teman Tia, karena mungkin ada beberapa materi yang tidak bisa Tia pahami. Tia bisa bertanya ke teman-teman Tia yang Tia anggap mereka lebih paham daripada Tia. Kemudian Tia juga butuh bantuan dari Ibu Frisda, karena
jika ada yang tidak Tia pahami dan teman-teman pahami, tentu saja Ibu Frisda yang Ya, akan lebih paham dengan materi itu, dan juga Tia juga butuh bantuan Bapak sebagai wali kelas Tia untuk selalu membimbing jika Tia menemui kendala saat belajar, Pak. oke. Jadi Bapak selalu berdoa, semoga kamu selalu eh, bahagia, selalu semangat, dan selalu semoga tercapai apa yang Tia cita-citakan, dan jangan sungkan-sungkan ketika Tia menemui masalah untuk ngobrol bersama Bapak ya. Semoga dari obrolan ini Tia sudah merasa nyaman. Iya, terima kasih Bapak sudah mendengarkan keluhan dari Tia. Oke, sekarang Tia silakan pulang. Selamat Terima siang. kasih Bapak. Ya, selamat siang. Tia, permisi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah mendengarkan percakapan antara Pak Embrang dan Bu Tia mengenai kasus 2 proses kucing dengan model Tirta. Jadi yang langkah-langkah pada model Tirta itu yang pertama tujuan untuk mencapaikan tujuan kucing, coach sudah baik sekali ya di sini mengarahkan tujuan kucing sehingga kucing yaitu Ibu Tia yang berperan di sini dapat menjelaskan tujuan dari proses kucing ini. Yang kedua, identifikasi masalah. Jadi, pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Embrang sebagai coach sudah bersifat terbuka dan dapat mengeksplor Ibu Tia sebagai coach untuk memberikan respon, bercerita sebagai umpan balik yang telah disampaikan oleh Pak Embrang sebagai coach sudah memberikan tanggapan. Jadi Ibu Tia tadi sudah bercerita apa masalah yang sebenarnya terjadi, mengapa dia merasa murung, mengapa dia merasa nilainya berbeda seperti itu ya. Lalu yang ketiga, rencana aksi. Coach yaitu Pak Embrang juga sudah mampu memberikan pertanyaan umpan balik sebagai rencana aksi sudah menanyakan tadi rencana aksi coach dapat menyampaikan apa yang akan direncanakan ke depannya untuk mengeksplor permasalahan apa yang akan diselesaikan, bagaimana cara menyelesaikannya secara spesifik. Lalu yang terakhir tanggung jawab. Di sini Kuci telah mampu mengarahkan bagaimana Ibu Tia sebagai Kuci tadi mampu membuat komitmen secara mandiri sesuai dengan model Tirta. Mungkin itu saja tanggapan saya sebagai pengamat, sudah sangat baik sekali. Mungkin cukup sekian saja.